Halo, ketemu lagi di Talking Tales. Kali ini, aku mau sharing sedikit tentang pengalamanku mencari beasiswa. Yuk, kita ngobrol. Jadi sesaat setelah memutuskan, ya aku mau sekolah lagi, yang aku lakukan pertama kali adalah mencari di mana jurusan yang aku inginkan itu berada. Jadi jurusan yang aku cari adalah Energy Economics dan Policy. Memang sedikit berkembang dari sisi teknis sebagai background aku, tapi menurut aku saat ini tidak banyak orang yang mengerti terkait hal tersebut, makanya aku sangat tertarik untuk mempelajarinya. Nah, jujur mencari mata kuliah atau subjek ataupun jurusan yang berbau energy economics dan policy itu cukup sulit karena tidak banyak kampus ternama maupun tidak yang mempunyai program tersebut sebagai subjek di dalamnya atau di dalam program lain ataupun sebagai standalone course. Jadi setelah pencarian sekian lama, kurang lebih ada 4 kampus yang masuk ke dalam list QS 50 Top University yang memiliki energy economics sebagai bagian dari subjek program ataupun standalone. Nah, karena memang sudah bertekad untuk stick terhadap list QS Top 50 University, jadi waktu itu opsi yang aku punya adalah 2 program MBA di MIT Sloan dan Manchester, karena kedua kampus ini mengoffer subjek energy economics sebagai selektif dari program MBA-nya. Nah, sedangkan UCL dan ANU memiliki program ini sebagai standalone dengan jurusan Master of Environment and Resources Economics. Jadi aku ada 4 opsi dengan masing-masing dua yang apple to apple bisa dibandingkan. Jadi in short, aku meng-apply kepada 4 kampus tersebut. Lalu alhamdulillahnya mendapatkan kabar baik dari kampus-kampusnya. Setelah itu yang aku lakukan adalah mencoba meng-compare silabusnya seperti apa dari masing-masing kampus tersebut. Jadi waktu itu LOA yang diterima adalah 3 LOA untuk mulai di September 2022 dan 1 LOA untuk mulai di Januari 2023. Nah, jadi pertanyaan berikutnya itu adalah LOA dulu atau beasiswa dulu. Kebetulan untuk case aku, waktu itu pada saat mendaftar kampus, program-program beasiswa belum dibuka. Jadi yang bisa aku lakukan adalah daftar ke kampus-kampus terlebih dahulu. Nah, jujur mungkin sudah jalannya. Jadi ada beberapa beasiswa yang apabila kita sudah memiliki LOA unconditional itu dapat tidak perlu melakukan salah satu ujiannya. Contohnya LPDP, jika teman-teman sudah punya LOA unconditional, jadi seleksi yang perlu dilalui hanyalah seleksi administratif dan seleksi substansial, yaitu interview. Banyak yang nanya caranya dapat LOA itu seperti apa. Sebenarnya straightforward aja. LOA itu atau Letter of Acceptance akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman diterima ke dalam kampus yang didaftar. Jadi gimana caranya dapat LOA? Caranya adalah mendaftar ke kampus yang dituju. Kalau nggak daftar, ya nggak akan dapat LOA. Sebetulnya mempersiapkan pendaftaran kampus dan pendaftaran beasiswa itu dokumennya mirip-mirip. Mungkin yang berbeda hanyalah di bagian esainya. Tapi itu pun teman-teman bisa kayak memodifikasi dari dasar esai yang sudah dibuat atau dasar esai yang dipunya. Karena inti dari esainya biasanya itu nggak jauh-jauh dari motivasi kenapa mengambil jurusan tersebut, lalu apa yang akan teman-teman lakukan dengan ilmu tersebut, dan contoh-contoh
accomplishment teman-teman selama ini apa saja. Nah, hal yang paling sulit menurut aku dalam hal pencarian beasiswa maupun sekolah adalah bagian dari penulisan esai. Kenapa? Karena kampus-kampus ini itu benar-benar menuntut studentnya atau incoming studentnya yang meng-apply itu untuk benar-benar merefleksikan ke dalam diri mereka. Jadi seperti SWOT, terus your big why, terus rencana ke depannya seperti apa, dan itu mereka benar-benar menilai, dan mereka menilai seberapa realistis juga sih rencana kamu untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki ke dalam komunitas kamu sehari-hari. Jadi waktu itu salah satu mentorku tuh selalu ngingetin, Nis, kamu butuh menulis atau menjelaskan kepada mereka what can you do now, not in 5 years, not in 10 years, tapi apa yang bisa kamu lakukan impactfully dalam jangkauan tangan kamu dalam waktu dekat, as soon as you graduate. Nah, karena dikasih info seperti itu, dikasih masukan seperti itu, jadi esaiku itu berubah cukup sering. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman mau lulus S1 dulu kayak TA-nya itu ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Kalau nggak salah aku udah kayak punya puluhan versi. Sampai akhirnya ada satu momen dimana aku cukup puas dengan esai yang aku tulis. Dan itu setelah bertemu dengan mentor yang cukup senior. Kalimat yang mengatakan bahwa you don't know what you don't know itu betul adanya. Jadi setelah bertemu dengan beliau, esaiku yang awalnya sangat female centris, jadi kayak menjelaskan tentang role of women, terus dan menitik beratkan kepada gendernya, benar-benar berubah dan lebih menitik beratkan ke apa yang bisa aku lakukan dengan ilmu ini regardless of gender. Dan itu benar-benar memposisikan women and men as equal. Jadi role mereka atau kontribusi mereka itu tidak terbagi dari gender. Mudah-mudahan bisa dimengerti maksudnya. Tapi itu penting, dan essay itu cukup challenging. Jadi take your time dengan your essay. Nah, jadi Talking Tales keempat kali ini aku dedikasikan untuk teman-temanku yang menanyakan jurusan apa dan kenapa, lalu LOA dulu ataukah beasiswa dulu, biayanya butuh berapa sih untuk tes-tes, dan timeline-nya seperti apa. Mudah-mudahan sharing tadi yang singkat bisa membantu teman-teman semua, especially teman-teman yang sudah bekerja, untuk memetakan kembali waktunya apabila ingin melanjutkan kuliah. Thank you for watching. Bye.